Tangis keluarga korban kebakaran permukiman para penduduk di Jalan Ampera Besar, Gang H, RT 06 RW 06, Pademangan Barat, Jakarta Utara, pecah. Insiden yang meludeskan rumah dan kontrakan merenggut 2 korban jiwa. Bapak berusia 50 tahun dan anak perempuan 22 tahun ditemukan tewas terbakar di bagian dapur. Sementara sang istri selamat namun mengalami luka bakar 70%. 2 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara korban luka bakar dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Ini 2 orang, bapak dan anak, seperti itu. Posisinya ditemukan di mana sudah? Posisi kita ketemukan di dapur. Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Api dapat dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara diterjunkan ke lokasi. Insiden ini mengakibatkan 5 kakak, total 13 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sementara kasus kebakaran ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftah Fulgadi, iNews melaporkan. Tangis keluarga pecah setelah melihat rumah mereka di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Jakarta dieksekusi petugas Pengadilan Negeri Wonosari. Eksekusi berawal saat menantu pemilik rumah, Edi Susanto, menggadaikan sertifikat rumah ke pihak bank. Edi meminjam uang 800 juta rupiah untuk modal usaha bengkel motor dan jual beli mobil. Bisnis mengalami penurunan, Edi terlambat membayar utang ke pihak bank. Meski mengaku sanggup melunasi sisa utang 700 juta rupiah dalam waktu 2 bulan, rumah mertua Edi tetap dilelang. Ternyata pihak pemenang lelang salah satu anggota Sinta Jaya Perbankan Mandiri, karyawan. Itu satu. Yang kedua, tidak memunculkan akte notaris. Di tengah upaya Edi Susanto, rumah mertuanya tersebut ternyata telah dilelang oleh pihak bank yang dimenangkan oleh karyawan bank tersebut. Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Napi sempat menguasai lapas dan melempari petugas dengan batu. Sidang atas terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pasca serangan udara India ke Pakistan, pemerintah Pakistan langsung membalas serangan tersebut. Pakistan mengklaim berhasil menembak jatuh 5 jet tempur India. Halo pemirsa, selamat sore. KPK terancam tidak lagi memiliki wewenang menangkap dan memproses hukum Direksi BUMN setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita ke informasi pertama. Ya, pemirsa, sebelumnya kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Saat kerusuhan, napi sempat menguasai lapas dan melempari petugas dengan batu.
Beliti. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Aparat keamanan gabungan berhasil mengendalikan situasi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Dan untuk selengkapnya, sudah bersama dengan kami Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Kapolres, ini kita bisa lihat tadi situasi dan kondisi akhirnya sudah berhasil diamankan dan juga menjadi kondusif kembali. Bisa Anda jelaskan pemicu utama kericuhan ini seperti apa awalnya? Ya, baik, terima kasih dapat kami sampaikan bahwa untuk kerusuhan tadi penyebab utamanya adalah diadakannya razia rutin oleh Kalapas beserta anggota lapas yang menyebabkan dari pihak warga binaan tidak terima dengan adanya dilakukannya razia rutin. Sehingga pada razia tadi ditemukan adanya sebuah handphone, sehingga banyak handphone sehingga memicu terjadinya kerusuhan di dalam lapas. Oke, ini artinya napi tidak terima karena adanya razia. Lantas bagaimana handphone tersebut bisa masuk ke lapas, Pak? Apakah pengamanan yang kurang atau seperti apa? Ya, dapat kita sampaikan untuk hal tersebut, kami dari kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya handphone yang masuk. Karena kami tadi dihubungi dari pihak lapas bahwa situasi di lapas sudah mulai agak mencekam. Demikian, Mas. Oke, baik. Pak Agung, melihat dari apa yang Anda sampaikan tadi bahwa adanya pemeriksaan ataupun juga razia yang dilakukan. Apakah razia ini rutin dilakukan setiap minggu atau setiap bulan atau seperti apa, Pak Agung? Ya, informasi dari Kalapas, kebetulan di belakang saya ada Kalapas, bahwa razia tersebut rutin dilakukan seminggu 3 kali. Jadi ini sifatnya rutin dan tidak dan sesuai dengan SOP untuk dari lapasnya. Tadi kami sempat berkoordinasi dengan Kalapas terkait dengan kegiatan yang dilakukan razia daripada warga binaan. Baik, Pak Agung, ini di layar televisi kita bisa lihat sejumlah gambar kiriman yang memang memperlihatkan situasi dan kondisi sudah terpantau aman. Bisa Anda gambarkan kondisi lapas saat ini real time seperti apa, Pak Agus? Ya, dapat kami sampaikan untuk kondisi saat ini. Kondisi real time saat ini, ya, lapas sudah sangat kondusif. Lapas sudah sangat kondusif, kemudian dapat kita sampaikan juga warga binaan sudah masuk kamar masing-masing, masuk bloknya masing-masing dari jam 11 tadi. Jadi kami berhasil menguasai lapas dalam waktu 1 jam, sehingga warga binaan sudah bisa kita kendalikan dan masuk ke blok masing-masing jam 11. Jadi dari jam 11 sampai dengan sekarang sedang dilakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas daripada lapas yang tadi mengalami kerusakan. Demikian, Oke. Mas. Baik, Pak Kapolres, apakah sudah ada hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini? Sementara kami dari Polres Musirawas, Satreskrim masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan kejadian tadi.
dan kami masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Dalam hal ini kami berkoordinasi dengan lapas terkait dengan saksi-saksi yang ada di dalam. Kemudian kami juga sudah melakukan olah TKP terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat kejadian tadi. Baik, Pak Kapolres, apakah akan ada langkah antisipatif atau preventif ke depannya yang akan dilakukan agar hal ini tidak terjadi kembali? Atau koordinasi seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, kami menyikapi hal ini. Dalam hal ini kami dengan Kalapas tadi sudah berkoordinasi. Untuk kedepannya kita akan lakukan langkah preventif terkait dengan apa yang harus kita lakukan terhadap warga binaan agar supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Dalam hal ini dapat kami sampaikan juga, Mas, untuk ke depan ini, malam ini sampai dengan beberapa hari ke depan, kami masih standby di lapas dengan penebalan. Kami libatkan dari Brimob, kemudian dari TNI, serta dari Polres Murah maupun Lubuk Linggau. Baik, terima kasih Pak Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta atas informasinya. Mudah-mudahan situasi tetap kondusif. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Pemirsa, sebelumnya Menteri HAM Natalius Pigai menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Namun ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan, tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan pada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal tersebut didasarkan pada alasan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang hanya ingin mendidik disiplin pelajar, bukan mendidik pelajar secara militer. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi memastikan pihaknya mendukung program pendidikan anak nakal di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kristome menegaskan pendidikan tersebut dirancang agar menyenangkan. Keinginan adalah meningkatkan rasa kedisiplinannya, bela negaranya misalnya. Ya sudah, program-programnya itu. Dan kita buat juga secara fun, happy dong, supaya anak-anak juga tidak tertekan di situ kan. Ya. Jadi kan intinya itu bagaimana merubah perilaku mereka yang tadinya dikategorikan nakal menjadi anak yang baik, menjadi anak yang disiplin. Contoh misalnya, biasa dia bangun pagi jam 8, jam 9. Mau nggak mau, kamu terpaksa bangun jam 4.30 pagi. Yeah. Nah, setelah bangun, kamu harus ibadah sesuai agama masing-masing. Yeah. Yang nggak pernah sholat subuh, terpaksa harus sholat subuh misalnya. Yang Kristen yang pernah berdoa, terpaksa harus berdoa dia. Kan itu, dipaksa. Kemudian setelah itu apa? Oh, jam 5, kamu sudah harus siap untuk olahraga pagi. Yang nggak pernah olahraga pagi, terpaksa olahraga pagi dia. Nah, gitu. Yeah. Kalau nggak, kamu hukum. Nah, gitu ya. Terus kemudian jam 6 pagi setelah olahraga pagi 5.30 selesai, mandi dengan cepat, pakai baju dengan cepat, merapikan tempat tidur dengan cepat, perlengkapan dengan cepat. Jam 6 kau sudah harus di meja makan. Nah, makan dengan cepat, tidak boleh lambat dan tidak boleh ada sisa nasinya. Karena kita memberikan kewawasan. Ingat, di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak makan. Yeah. Nah, jadi jangan kau sia-siakan makan ini. Apapun makannya kau makan. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita hari ini masih dikasih rezeki untuk makan. Nah, nilai-nilai itu yang perlu ditanamkan kepada adik-adik tadi, anak-anak kita tadi. Nah, kemudian jam 7 apel, pecahan perapian, sudah mulai belajar di kelas setelah itu. Nah, artinya guru-gurunya datang juga ke tempat pelatihan mereka itu. Oh, jadi tetap belajar. Kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa. 11 orang meninggal dunia akibat truk pengangkut pasir menabrak angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang. Salah satu keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut.
Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji, kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sangat susah, sedih nggak ada anak saya. Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Labrak kepada uangnya ya tadi keluar ya Allah wae kepadane adun-adun. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk menabrak angkot yang menelan 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah. Hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Nah, kemudian pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip, karena garis lurus. Menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Nanti akan kita dalami apakah dia kaget dan tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menimpa daripada kendaraan yang ada di depannya. Ya. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran As-Safi'iyah di Magelang, Jawa Tengah, setelah para ustazah atau guru mereka menjadi korban kecelakaan di Purworejo. Pemirsa, beginilah suasana Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran As-Syafi'iyah yang berada di Dusun Cabean, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan orang tua murid berdatangan setelah mendengar para guru mereka menjadi korban dalam tragedi kecelakaan di Purworejo pada Rabu siang. Pihak sekolah dan orang tua murid menggelar doa bersama dan sholat gaib di aula sekolah. Empat jenazah korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera yang terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Sementara tim KNKT masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Empat jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar.
Keempat jenazah terdiri atas Silain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Etrik Wenas asal Jakarta, dan Sri Rejeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas sudah dijemput oleh pihak keluarga. Sementara itu 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah menginvestigasi kecelakaan dengan mencocokkan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Tim BPTD bersama KNKT juga menggelar penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan saat ini. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rantainya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Bus naas tersebut berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta ketika mengalami gangguan pada sistem pengereman hingga bus terguling. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memanggil 4 orang yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo terkait tuduhan ijazah palsu. Dari 5 orang yang dilaporkan, 4 diantaranya yang akan diperiksa demi klarifikasi hari ini, yakni Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan juga Rustam Effendi. Hanya satu terlapor, yakni Rizal Fadilah yang tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu karena merasa nama baiknya tercemar. Salah satu nama yang dilaporkan adalah mantan Menpora Roy Suryo. Pada hari ini memenuhi panggilan hanya 3 orang dari TPUA sendiri, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Ibu Kurnia. Dikarenakan Bapak Rizal Fadilah pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin, itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya. Jadi kecelakaan, dan hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK. Gugatan diajukan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Gugatan Wan Prestasi Mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus anak dari Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Aufa Lukmana. Selain Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, gugatan juga diajukan ke PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil SMK. Aufa menggugat Jokowi karena dianggap terlibat dalam kegiatan promosi mobil SMK yang menimbulkan harapan ke publik. Sidang hari ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal pada tanggal 24 April 2025 karena Ma'ruf Amin tidak hadir. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris, hingga dewan pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Pembahasannya usai jeda, tetaplah di sini sore. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Sidang atas terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi, yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDI Perjuangan Nur Hasan. Kedua saksi akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Hasto didakwa memberikan uang sejumlah $57.000 Singapura atau setara 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019-2020. Selain itu, Hasto didakwa menghalangi dan juga merintangi penyidikan Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi, yakni Ilham Yulianto yang merupakan sopir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDI Perjuangan Patrick Gerard, staf Wahyu Setiawan Rahmat Tonidaya. Hasto Kristianto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan advokat Donitri Istiqomah, kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, dan juga buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satunya adalah tuduhan terhadapnya, yakni memerintahkan Harun dan juga stafnya, Kusnadi, untuk merusak ponsel. Pak Ilham, ini saya bacakan lagi. Sementara kuasa hukum Hasto Kristianto Roni Talapesi menantang jaksa penuntut umum untuk menampilkan rekaman CCTV yang berada di salah satu ruang tunggu di gedung KPU. Jadi pemeriksaannya hanya itu aja. Permintaan itu disampaikan setelah salah satu saksi yang menyebutkan Hasto pernah datang ke ruangan Wahyu Setiawan. Maret 2025. Namun Roni menjelaskan kedatangan Hasto menemui Wahyu tidak sendiri dan untuk keperluan proses perhitungan suara Pilpres. Selain itu, tim kuasa hukum Hasto kembali menegaskan kasus yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merupakan kasus lama yang sudah inkrah dan didaur ulang. Saudara Hasto masuk ke dalam ruangan, yang saudara saksi sampaikan 1 menit, saudara melihat beliau menunduk. Sebelumnya ada orang tidak masuk ke dalam ruangan? Ada, Pak, ada. Jadi pertanyaannya, siapa yang masuk? Saya lupa, Pak. Lupa? Ya. Ada kira-kira berapa orang? Ya hilir mudik sih. Enggak, coba ingat, ini kan pelan-pelan ya. Kan tadi Bapak sampaikan, Pak Hasto masuk, Bapak tunduk. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp479 miliar terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Direktur Pentuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjelaskan, total aset yang disita mencapai 6,86 triliun dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Dan pemirsa, beralih ke informasi lain, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam mengenai undang-undang tersebut. Pemirsa, kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi tersebut bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait dengan perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. Ini kan pelaksana undang-undang, ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk
melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berpotensi jajaran direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sulit dijerat oleh KPK karena disebut bukan merupakan penyelenggara negara. Apakah nantinya akan ada celah untuk menangani korupsi di tubuh BUMN? Kita telah terhubung dengan praktisi hukum yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Satria Langkun. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore, Mas Camar. Baik, Mas Tama, ini melihat kebijakan yang baru. Apakah Anda melihatnya ada upaya untuk melemahkan KPK atau apa dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di tubuh BUMN? Ya, satu sisi saya hanya melihat dari sisi regulasi ya pada saat ini. Kalau kita lihat dari sisi regulasi, tentu ketika kemudian komisaris dan direktur BUMN itu dikeluarkan dari status sebagai penyelenggara negara, maka di situ kemudian KPK akan memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena KPK itu diatur syarat-syaratnya. Dia tidak bisa menangani semua orang, menangani semua jabatan. Dia hanya didesain untuk menangani perkara-perkara itu yang kita anggap perkara-perkara besar. Apa indikator besar? Salah satunya apa? Harus ada penyelenggara negara di situ. Atau bisa juga harus ada penegak hukum. Nah, dalam penyelenggara negara itu ada banyak penjabarannya, di antaranya adalah direksi dan komisaris BUMN. Jadi kalau kemudian dia bukan penyelenggara negara, maka KPK akan memiliki keterbatasan. Meskipun memang tetap ada jalan untuk menangani perkara tersebut ya, tapi secara regulasi ini akan memperpanjang jangkauan KPK kepada pelaku korupsi yang berasal dari BUMN. Demikian. Baik, Mas Tama, sempat Anda sampaikan bahwa perlu adanya peninjauan ulang. Sejauh mana peninjauan ulang tersebut menurut Anda bisa dilakukan dan bagaimana atau apa saja poin-poin yang penting yang harus diubah? Ya, sebetulnya kalau bicara soal bisnis prosesnya, kita harus dukung kebijakan ini. Artinya dalam konteks BUMN dia punya undang-undang baru, tentu harus mengikuti perkembangan zaman. Karena dia punya tugas untuk dapat uang bagi negara untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan yang kemudian berlabel dari negara. Tapi kemudian dalam konteks pengawasan ini perlu ada diantaranya tadi soal status. Jadi kalau kita bicara soal Undang-Undang 2899 itu adalah soal penyelenggara negara yang bersih dari KKN, itu merupakan undang-undang yang dipakai oleh KPK dalam melakukan penindakan. Jadi kalau kemudian dia mau ngejar pelaku, siapa pelakunya harus dicek statusnya. Ya. Kalau dia penyelenggara negara, siapa dia? Nah, pada bagian itu di pasal 9 G itu yang kemudian memang harus ada perbaikan begitu. Nah, bagaimana peninjauannya tentu ini akan kembali kepada pemerintah dan kepada DPR RI. Atau kalau memang ada ruang lagi, tentu saja ini akan kembali kepada masyarakat. Apakah masyarakat mau judicial review atau tidak? Ya. Baik, Mas Tama, kita akan jeda sejenak. Kita akan melihat informasi mengenai Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Hanya kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara ya korupsi ya korupsi. Nggak ada hubungannya. Ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk kantor? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinasi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip. Karena itu di SOTK yang terbaru ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Baik, Mas Tama, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Menteri Erick Thohir bahwasanya akan ada Deputi
BUMN. Apakah Anda yakin bahwa deputi ini akan independen dan juga lebih tajam dari KPK? Ya, saya tentu harus apresiasi ya upaya-upaya pencegahan di internal. Kalau kita bicara soal deputian, maka dia hanya ada pada sisi melakukan sanksi administratif. Tapi bicara soal penindakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu harus diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang dalam tindak pidana korupsi itu hanya mengatur 3 pihak. Ada kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, ada kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut, ada KPK yang bisa menyelidik, menyidik, dan menuntut. Kalau kemudian dalam konteks penindakan, tentu saja kedeputian tidak akan pernah bisa masuk. Karena dia harus diatur oleh undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita harus sambut baik ketika ada upaya perbaikan di internal. Tetapi kemudian kita juga tetap harus libatkan KPK. Libatan KPK itu bukan hanya ngundang menjadi narasumber atau kemudian menjelaskan soal pemberantasan korupsi, tapi ikut melakukan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Nah, ketika kemudian ketika komisaris dan direktur BUMN itu bukan penyelenggara negara, maka KPK akan terbatas. Pilihan dia cuma satu. Kalau ada korupsi di sana gimana? Tentu KPK harus proses dan limpahkan ke kejaksaan dan kepolisian. Kenapa? Karena KPK kewenangannya harus dibatasi. KPK tidak boleh sembarangan nanganin semua perkara, dia hanya boleh yang melibatkan penyelenggara negara, melibatkan penegak hukum, dan orang lain yang berhubungan dengan kedua hal tersebut. Jadi kalau tidak dalam 2 bingkai tadi, tentu KPK secara praktek maupun secara regulasi itu akan terbatas. Jadi tetap saya berharap ada kebijakan yang kemudian mendukung agenda-agenda pemberantasan korupsi, mengawal kebijakan yang sudah Pak Prabowo canangkan. Baik, Presiden canangkan. Ya, Mas Tama, Anda sampaikan artinya Deputi BUMN ini hanya kuat untuk sanksi administratif. Apakah perlu adanya payung hukum yang baru untuk memperkuat Deputi BUMN ini? Kalau menurut saya, kalau kemudian akan nambah lagi aktor-aktor pemberantasan korupsi, saya rasa kita sudah cukup. Kita sudah punya kepolisian, kita sudah punya kejaksaan, kita sudah punya KPK dalam konteks penindakan. Dan dalam undang-undang KPK, tugas mereka ada 5. Koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Nah, itu sudah di-cover semua. Jadi kalaupun ada kedeputian, lagi-lagi, undang-undang tidak mengatur kedeputian salah satu kementerian bisa menindak. Itu tidak ada dalam regulasi kita. Jadi menurut saya yang sudah ada tinggal diharmonisasi. Jadi yang udah ada sudah bagus sekali. Nah, menurut saya, tapi kalau ada yang menyimpangi seperti tadi soal penyelenggara negara, kita harus tinjau ulang, kita harus lihat kembali. Tujuannya apa? Kita ini ingin menyelamatkan BUMN, agar BUMN itu betul-betul untuk masyarakat. Kalau ada kerugian soal bisnis, dalam berbisnis tentu tidak boleh ditangkap. Karena itu risiko berbisnis. Tapi kalau uang yang besar kemudian dikorupsi, itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita pagari. Gimana caranya? Dengan menguatkan aktor-aktor seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Termasuk kedeputian yang itu bicara soal internal dan administratif. Oke, baik. Mas Tama, artinya perlu ada harmonisasi dan juga memaksimalkan lembaga yang sudah ada. Ini masih berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan. Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan Erick Thohir yang menyebutkan bahwasanya KPK ini perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk bisa mendefinisikan ulang mengenai kerugian negara atau korporasi? Nah, terkait dengan hal tersebut, lagi-lagi, kalau kemudian dia hanya akibat berbisnis kemudian dia rugi, maka tidak akan pernah bisa ditangkap secara hukum. Kita harus bela BUMN-nya. Tetapi ketika ada kerugian negara, dilakukan secara melawan hukum, ada yang diuntungkan, uang itu diambil untuk keuntungan orang lain maupun diri sendiri, itu yang kita harus jaga. Nah, dalam kaitannya koordinasi dengan kepolisian kejaksaan, tentu saja harus. Karena dalam konteks pemberantasan korupsi tidak akan pernah bisa satu lembaga menangani sendiri, begitu. Baik, Mas Tama, ini kita akan jeda lagi, kita akan simak kembali pernyataan dari Tessa Mahardika berkenaan dengan penegakan hukum KPK dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. KPK ini kan pelaksana undang-undang, ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk
melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Ya, Mas Tama, mengenai dampak dari kebijakan hukum yang baru berkenaan dengan hal ini, Anda melihatnya seperti apa? Apakah akan ada potensi konflik kepentingan di dalamnya atau seperti apa? Silakan, Mas. Ya, ini akan jadi tantangan. Tantangan untuk siapa? Untuk KPK. Jadi tadi Pak Tessa Mahardika sudah sampaikan, nanti kita akan kaji. Dan menurut saya, dari sisi hukum, dari sisi praktek yang selama ini sering kita ikuti, sering kita amati, bahkan saya sendiri sering mengadvokasi, itu status itu menjadi penting. Kenapa? Karena nggak boleh kemudian orang ditangkap sembarangan tanpa adanya dasar hukum. Apa dasar hukumnya tadi? Penyelenggara negara, itu kemudian bagiannya adalah komisaris dan direktur, itu menjadi salah satu bentuk unsur dalam menangkap orang, dalam memproses orang. Tapi kalau unsur tersebut hilang, maka orang tersebut nggak boleh ditangkap. Nah, hari ini situasinya akan demikian. Tapi lagi-lagi, ini semua butuh juga diuji. Jadi KPK silahkan coba lakukan pemberantasan korupsi seperti biasanya. Kalau nanti ada kendala, itu yang kemudian harus kita sama-sama advokasi kembali, agar negara ini, bangsa ini itu bisa sama-sama berkolaborasi memberantas korupsi. Ya, pengujian dan juga peninjauan kembali terhadap hukum yang baru. Terima kasih praktisi hukum yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Mas Tama Satya Langkun. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, Mas Camar. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjelaskan total aset yang disita mencapai 6,86 triliun dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Uang senilai 479 miliar rupiah disita dari anak usaha PT Darmex Plantation, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Penyitaan bermula saat pihak kejaksaan mendapat informasi soal kedua anak usaha Darmex berencana mengirimkan uang ratusan miliar tersebut ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Setelah memperoleh informasi, penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir uang yang bakal dikirim tersebut. Sementara itu total aset yang telah disita mencapai 6,86 triliun rupiah dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Aset-aset ini telah diamankan dan dititipkan ke rekening kejaksaan pada bank-bank persepsi, bukan dalam bentuk fisik. Perkara atas nama korporasi PT Darmex Plantation dan perusahaan terkait lainnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan kini memasuki tahap penuntutan. Uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 8 juta 4.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih. Ya. Kemudian dalam bentuk mata uang asing ada kemudian teman-teman penyidik mendapatkan informasi bahwa anak usaha PT Darmex Plantation yaitu PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT Taluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan. Ini akan dikirimkan ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Kemudian penyidik melakukan koordinasi dengan penuntut umum dan selanjutnya penyidik melakukan pemblokiran terhadap jumlah uang tersebut sebesar 479 miliar 175 juta 79.148 rupiah dan setelah dilakukan pemblokiran.
Wakil Ketua Umum MUI yang juga sekaligus Ketua PP Muhammadiyah membantah pernyataan Letjen TNI Purnawirawan Soeharto terkait dengan dukungan dari MUI dan Muhammadiyah untuk pemakzulan Wapres Gibran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Tersebut disampaikan. Pemirsa, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapatkan dukungan dari MUI dan juga Muhammadiyah terkait dengan 8 usulan Purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah. MUI dan juga Muhammadiyah menegaskan tidak terlibat politik praktis. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan. Satu diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menjelaskan alasan Letjen TNI Kunto Arif Wibowo tak jadi dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Menurutnya, hal ini terjadi karena pertimbangan para perwira tinggi masih menghadapi tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kan bahwa kalau dalam setiap surat perintah atau surat keputusan itu ada satu klausul di bawahnya. Apabila terjadi perubahan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Itu setiap surat keputusan pasti ada di klausul paling terakhir. Nah, jadi artinya sah-sah saja diadakan ralat di sini. Gitu. Dan kenapa? Memang setelah Kep 554 angka Roma 4 2025 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025 itu, setelah dievaluasi berikutnya ada saran dari staf bahwa beberapa pati yang di bawahnya Pak Kunto itu, alurnya Letjen Kunto, itu belum bisa bergerak. Dikaitkan tugas dan tanggung jawabnya hari ini yang belum selesai. Ingat, Laksamana Muda Ersan berada di Koarmada 3, mengawasi bidang Papua. Ada di bawahnya Pak Ersan ada Pangkolin Lamil. Nah, terus Kaskogap 2, Kaskogap Pilihan 2. Jadi jabatan-jabatan tadi ternyata perlu ditahan dulu untuk rotasinya, gitu, mutasinya. Nah, kenapa tidak dibicarakan pada sidang Wanjakti sebelumnya? Ingat bahwa sidang Wanjakti itu hanya dipimpin oleh Panglima TNI dengan Kepala Staf beserta asisten personil. Nah, staf lain kan tidak ikut, staf intelijen, staf operasi. Nah, setelah skep itu dikeluarkan, adalah saran-saran dari staf lain bahwa, Pak, ini belum bisa bergeser karena tugas ABCDE, ancamannya hari ini begini ABCDE, gitu. Sehingga Panglima TNI perlu mengeluarkan Kep 554A, angka 4 tahun 2005, tanggal 30 April 2025. Jadi nggak ada tekanan dari siapa-siapa, kan hanya berasumsi saja bahwa oh ini Letjen Kunto adalah anaknya Pak
mantan Wapres Pak Tri Sutrisno, Wapres kita ke-6 ya, Pak Tri Sutrisno. Kemudian karena ada tanda tangan kemarin para purnawirawan, sehingga harus digeser, distafkhususkan, gantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang notabene mantan ajudan dan Sesmilpres zaman Pak Jokowi. Itu kan cocokologi namanya, cocok-cocokan aja, digatuk-gatuk aja kalau kata orang Jawa gitu ya. Nah, kita melihatnya tidak ada ke sana gitu ya. Jadi itu murni karena tadi kebutuhan organisasi dan profesionalitas di bidangnya masing-masing tadi gitu loh Mbak ya. Jadi nggak ada terkait itu. Presiden Prabowo Subianto menyebut persentase kasus keracunan makanan sekitar 0,005% dari 3,4 juta penerima manfaat. Prabowo menilai program MBG berhasil 99,99%. Awal Mei hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut permasalahan dalam program makan bergizi gratis disebabkan oleh faktor teknis. Atas kejadian ini, BGN akan melakukan perbaikan SOP. Ada juga konfirmasi. Jadi yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi. Karena ada beberapa kejadian di media dilaporkan keracunan atau makanan busuk karena setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi yang ada laporan di polisi. Contoh misalnya di Sukoharjo ya, kemudian Cianjur itu kan ditangani polisi. Kemudian di Bandung, di Tasikmalaya itu kan ditangani. Yang sudah lengkap laporan lab itu Cianjur. Ya, bahkan bukan hanya fasilitasnya, makanan sampelnya juga muntahannya pun kan dites. Dan hasilnya sudah keluar, gitu ya. Ya kita meningkatkan SOP kita. Tadi kan saya sudah nulis 8 langkah untuk meningkatkan agar target kita yang 0 kejadian bisa dicapai. Satu misalnya masa masaknya tidak boleh terlalu lama, karena kejadian ini seringkali menyiapkannya terlalu awal, memasaknya terlalu awal, deliverynya terlambat. 300 WNI terindikasi menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, petugas pelindung jemaah mendeteksi kedatangan 30 warga negara Indonesia yang hendak berhaji dengan visa ziarah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Mereka bahkan rela membayar hingga 150 juta untuk bisa melaksanakan haji dengan visa ziarah. Sekitar 30 warga negara Indonesia yang terindikasi nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah terdeteksi petugas pelindung jemaah di terminal kedatangan Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Padahal pemerintah Arab Saudi telah menutup akses ibadah haji pada 29 April lalu bagi yang tak mengantongi visa resmi haji. Mereka mengaku berasal dari Madura dan dengan sadar akan berhaji menggunakan visa ziarah, bahkan membayar hingga 150 juta rupiah. Visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi, namun tidak untuk ke Mekah.
Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat. Bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki visa haji, akan diberikan sanksi tegas. Mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Masyarakat diminta untuk tidak tergiur dengan janji manis oknum yang mengaku bisa membantu berhaji dengan visa yang tidak resmi. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Pemirsa, Garuda Indonesia menyiapkan 13 pesawat, 562 awak kabin, dan 96 pilot untuk melayani penerbangan ibadah haji tahun ini. 13 pesawat yang disiapkan untuk penerbangan ibadah haji ini terdiri dari 6 pesawat Garuda jenis B777-300ER, 12 jenis pesawat A330-900, dan 5 pesawat A330-300. Selain itu, Garuda juga telah mempersiapkan 1 pesawat cadangan jenis A330-300 dan menyiapkan 562 awak kabin dan 96 pilot. Sementara dari 7 embarkasi di seluruh Indonesia, Garuda Indonesia akan menerbangkan calon jemaah haji ke Tanah Suci sebanyak 246 kloter. ...780 jemaah calon haji asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur hari ini. Calon jemaah haji ini akan melakukan pengecekan administrasi dan transit terlebih dahulu sebelum dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada hari Jumat. Jemaah calon haji asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Calon jemaah haji ini tiba pada pukul 8 pagi untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Dijadwalkan terdapat 2 kloter dengan total 780 calon jemaah haji yang tiba dan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Para jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci pada esok hari. لبيك لا شريك لك لبيك